Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Valentinus Erwin Surya. Ya, pada kesempatan pada hari ini kita akan mempelajari tentang media tanam untuk tanaman hias anggrek pot. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silahkan disiapkan buku ataupun alat tulisnya. Silahkan disiapkan dulu ya. Jika sudah, kita mulai saja. Ruang lingkup untuk menyiapkan lahan atau media tanam bagi tanaman hias anggrek pot. Tujuan peserta mampu menyiapkan media tumbuh bagi tanaman hias anggrek pot. Ya, pendahuluan. Tanaman hias adalah salah satu dari pengelompokan berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura. Bagian yang dimanfaatkan orang tidak semata bunga, tetapi kesan keindahan yang dimunculkan oleh tanaman ini. Berbagai jenis tanaman hias yang ada di pasaran yang laku dijual diantaranya anggrek, krisan, mawar, sedap malam, anthurium, sikas, philodendron, aglonema, dan jenis-jenis palem. Berdasarkan kegunaannya, tanaman hias dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tanaman hias pot, kelompok tanaman hias bunga-bungaan, dan kelompok tanaman hias taman. Hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksi tanaman hias dalam pot adalah persyaratan tumbuh tanaman, kebutuhan media, dan pemeliharaan tanaman. Sebagian besar tanaman hias dalam pot menghendaki penyinaran kurang dari 100%, sehingga perlu adanya naungan atau ditempatkan dalam suatu greenhouse. Penyiapan media. Salah satu syarat penting dalam budidaya anggrek adalah penggunaan media tumbuh. Media yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak mudah lapuk dan terdekomposisi, memiliki aerasi dan drainase yang baik dan lancar, mampu mengikat air dan zat hara secara optimal, tidak menjadi sumber penyakit atau hama. Untuk pertumbuhan anggrek dibutuhkan pH media 5-6, mudah diperoleh dalam jumlah yang diinginkan, dan yang terakhir adalah harga terjangkau. Media tumbuh yang sering digunakan antara lain adalah pakis, mos, arang, potongan kayu, kulit pinus, dan serabut kelapa. Masing-masing mempunyai pengaruh berbeda terhadap pertumbuhan anggrek. Ya, ini di daerah dingin sebaiknya pilih media yang sangat porus dan sedikit menyerap air. Dan sebaliknya, jika di daerah panas, pilih media yang mampu menyimpan air. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah macam-macam media. Yang pertama adalah media pakis. Media ini biasa digunakan pada semua fase pertumbuhan, mulai dari kompot, seedling, remaja hingga berbunga. Ya, ini adalah gambar dari pakis. Pakis disukai karena memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya mempunyai daya simpan air dan pupuk yang baik, aerase dan drainase berjalan optimal. Dengan rongga-rongga yang cukup banyak, akar leluasa berkembang. Pakis melapuk secara perlahan-lahan, yaitu gambar pakis yang cacah. Untuk media kompot, pakis dihaluskan. Semakin besar sosok anggrek, ukuran cacahan pun kian kasar sesuai kebutuhan akar. Bahkan beberapa penganggrek menggunakan pakis berupa lempengan karena mudah untuk akar mencengkramnya. Ya. Media humus kaliandra.
Sisa lapukan daun kaliandra cukup disukai anggrek, terutama saat seedling. Anggrek ditanam di kaliandra lebih bongsor daripada media lainnya. Namun, media humus kaliandra hanya bisa dipakai untuk satu segmen selama 4-6 bulan saja. Setelah itu hancur. Ya, sebelum digunakan, humus kaliandra dijemur hingga kering karena dikhawatirkan media yang lembab mudah ditumbuhi cendawan. Penggunaan media ini biasanya digabung dengan pakis atau dengan arang. Ya, ini gambar dari medianya. Selanjutnya, media arang kayu. Media arang kayu bersifat tidak mudah lapuk dan tidak mudah ditumbuhi fungi atau bakteri. Oleh karena itu, pilihan utama penganggrek yang tinggal di daerah berkelembapan tinggi, media ini paling awet dibanding media lain. Jenis arang, bakau, bahkan bisa lebih dari 2 tahun. Karena itu, arang banyak digunakan setelah tanaman beranjak remaja hingga dewasa. Sifat arang lainnya sukar menyimpan air dan miskin unsur hara. Sebab itu pekebun harus sering menyiram dan memupuk tanaman. Nah, itu gambar dari arang. Sebelum arang digunakan, sebaiknya dikecilkan dulu ukurannya. Dalam penggunaannya, media ini biasa atau bisa dicampur dengan pakis atau dengan kaliandra. Nah, itu contoh anggrek yang ditanam dengan media arang. Media sabut kelapa. Limbah asal kelapa tua ini juga pilihan utama anggrek. Sabut kelapa bisa menyimpan air sehingga kelembapan media cukup tinggi. Pengaruhnya, pertumbuhan tanaman menjadi lebih pesat. Sayangnya, media ini mudah lapuk dan busuk sebelum waktu pindah pot, sehingga dapat menjadi sebagai sumber penyakit. Itu gambarnya. Hancurnya media menyebabkan pertumbuhan anakan tidak tegak sehingga batang melengkung. Bila penanganan kurang baik, ia dapat menjadi racun lantaran kandungan tanin yang tinggi. Yaitu gambar dari medianya. Berikutnya, media moss. Media moss cocok untuk bibit dan seedling. Ia dapat menyimpan kelembapan sehingga baik bagi bibit yang tidak menyukai penyiraman terlalu banyak. Pada anggrek remaja hingga dewasa, moss jarang digunakan karena cepat lapuk, terlebih di daerah dataran rendah. Media serutan atau potongan kayu. Media serutan atau potongan kayu memiliki drainase dan aerase yang baik, yaitu karena banyaknya rongga udara yang terdapat pada kedua bahan tersebut. Kelemahannya, media organik ini daya ikat airnya lemah. Media ini banyak digunakan untuk tanaman anggrek potong. Nah, itu contohnya dari anggrek media potongan kayu. Penggunaan media campuran cenderung mendorong pertumbuhan anggrek lebih baik ketimbang media tunggal. Masing-masing media dengan kekurangan dan kelebihannya dapat saling mendukung. Artinya, kekurangan pada media tertentu dapat ditutupi media lain dan demikian sebaliknya. Contohnya, pecahan genting umum digunakan untuk dasar pot karena memperlancar drainase dan aerase. Namun, kemampuannya dalam menyerap hara dan air sangatlah kurang. Kelemahan itulah yang ditutupi oleh lapisan pakis dan serutan kayu di atasnya. Nah, ini adalah gambar-gambar dari beberapa media yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang terakhir adalah tugas
silahkan mencari media tanam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian untuk menanam tanaman anggrek. Silahkan dicari yang ada, misalnya arang ataupun kabut kelapa atau pakis. Silahkan dicari yang ada. Selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa kembali.